Dikira intel, 2 warga sipil Papua dibunuh KKB Kodab Baru. Asri Obed dan Yonatan Arwan dibunuh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua lantaran keduanya dikira anggota intelijen. Mereka dibunuh lantaran dikira aparat yang sedang menyamar, kata Kepala Operasi Damai Karten, Kombes Faizal Ramadhani. Pembunuhan itu terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan. KKB Kodab Baru. Pembunuhan tersebut juga berkaitan dengan KKB Komando Daerah Pertahanan Kodab Baru. Mereka yang membunuh lantaran ingin menunjukkan eksistensi sebagai Kodab ke-37 Yahukimo Korowai, ujar Faizal. Tim Damai Karten dan Polres Yahukimo sejauh ini telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dan menangkap 3 orang diantaranya, sedang dalam pengejaran terhadap 2 orang yang telah masuk dalam status DPO, ujar Faizal merujuk daftar pencarian orang alias buron. Kisah KKB Papua ditipu saat hendak memeras warga, kena jebakan jitu aparat keamanan. Melansir dari Tribun Manado, eksistensi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua hingga kini masih terus muncul ke permukaan. KKB Papua tak berhenti melancarkan aksinya di beberapa daerah Papua, walau apa yang dilakukannya sangat berisiko bagi keselamatannya. Namun hal itu sama sekali tak digubrisnya. Yang penting bagi KKB adalah beraksi dan terus beraksi dengan menebar teror dan ancaman bagi siapapun, sebagaimana halnya dalam sebuah video yang viral di media sosial saat ini. Dalam video tersebut terungkap bahwa demi memenuhi kebutuhan hidup di tengah hutan, KKB nekat masuk kampung. Tapi untuk mengelabui warga, anggota KKB tersebut terlebih dahulu meninggalkan atribut perangnya di dalam hutan. Awalnya anggota KKB itu berpura-pura meminta minum kepada warga. Ia tak menyadari kalau yang didatanginya adalah rumah kepala kampung. Setelah melepas lelah, oknum KKB itu lantas meminta bantuan berupa uang dan bahan makanan kepada kepala kampung. Bantuan itu katanya untuk teman-temannya yang saat ini sedang berjuang di dalam hutan. Mendengar permintaan tersebut, tuan rumah pun meresponnya, namun bukan dengan memberikan bantuan seperti yang diharapkan, sebab saat itu tuan rumah pun sedang dalam kesulitan. Mendengar jawaban itu, utusan KKB tersebut langsung pamit. Ia tak meninggalkan satu pesan pun kepada kepala kampung tersebut. Namun tak lama berselang, 2 orang pemuda datang lagi dengan maksud yang sama. Kali ini nadanya tak lagi bersahabat. Berbekal senjata di tangan, mereka mulai melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya. Tanpa banyak bicara, mereka langsung melakukan penganiayaan. Kepala kampung itu dihajar babak belur gara-gara tak bisa memenuhi permintaan KKB. Ironisnya, usai melancarkan tindakan kejam tersebut, KKB meninggalkan kepala kampung dengan sederet pesan penting. Pesan itu adalah mereka akan datang lagi untuk mengambil bahan bantuan, sebagaimana yang sudah diminta. Tak hanya itu, KKB pun memberikan tenggat waktu paling lama 2 minggu untuk bantuan berupa uang dan bahan makanan tersebut. Lantaran berada di bawah tekanan, kepala kampung itu pun tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk lesu sembari berharap agar KKB segera meninggalkan Honai yang ditempatinya. Selang beberapa jam kemudian, kepala kampung itu menyuruh anak-anaknya agar mendatangi pos keamanan dan menemui TNI Polri. Kiat itu dilakukannya dengan hati-hati sehingga tak menimbulkan kecurigaan di kalangan KKB. Bak gayung bersambut, tak lama berselang, aparat TNI Polri pun bertandang ke rumah kepala kampung. Akan tetapi kedatangan tamu kali ini tanpa seragam militer sebagaimana biasanya. Kepada aparat keamanan, itulah kepala kampung mengungkapkan unek-uneknya tentang perlakuan KKB terhadap dirinya. Bahkan ia juga menuturkan tentang kehadiran anggota KKB muka baru yang tak dikenalnya sama sekali. Mendengar kisah tersebut, TNI Polri pun mengambil alih siasat untuk memenuhi permintaan anggota KKB tersebut. Singkat cerita, sehari sebelum tiba waktunya KKB mengambil bantuan yang diminta, sejumlah karung dan dus-dus mie instan telah ditumpuk di depan rumah kepala kampung. Sementara kepala kampung bersama keluarga dan warga lainnya terpaksa diungsikan ke tempat yang aman. Hal itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kontak tembak antara TNI Polri dan para predator lainnya kebanggaan KKB. Sementara pada rumah warga yang kosong akan ditempati para prajurit TNI Polri. Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan KKB melampiaskan emosinya dengan mencari sang kepala kampung ke rumah-rumah warga. Benar-benar saja, ketika hari yang dinantikan itu tiba, dari kejauhan terlihat beberapa pemuda melangkah tergesa-gesa menuju rumah kepala kampung. Jelas terlihat bahwa para pemuda itu datang untuk mengambil bantuan yang telah diminta beberapa pekan sebelumnya.
Apalagi terlihat dari jauh, ada tumpukan beberapa karung dan dus-dus mie instan di depan rumah tersebut. Padahal karung dan dus-dus mie instan itu yang diletakkan di depan rumah kepala kampung sesungguhnya bukan berisi beras dan mie instan sebagaimana yang dibutuhkan. Karung-karung beras dan dus-dus tersebut berisi sampah, hal mana tak diduga oleh kelompok separatis tersebut. Dan tatkala karung dan dus-dus itu diangkat, anggota KKB tersebut kaget bukan main. Pasalnya karung itu terasa ringan, begitu juga dus-dus mie instan yang menumpuk di tempat itu. Terdorong oleh rasa penasaran, dus-dus itu pun langsung dibuka. Saat melihat bahwa yang ada di dalamnya adalah sampah, para pria tegap itu langsung meradang. Mereka mendobrak pintu kepala kampung dan masuk ke dalam honai. Sesaat kemudian keluar lagi dan mereka mencarinya ke rumah tetangga. Sementara pada saat yang sama, pria tersebut meniup fluid sebagai isyarat kepada teman-temannya agar segera ke honai kepala kampung. Rupanya siasat yang dilakukan TNI Polri itu sangat jitu karena terbukti satu persatu KKB mendatangi honai kepala kampung. Tak dinyana, sikap agresif KKB tersebut berujung duka sebab KKB muka baru itu bakal tamat riwayatnya di tempat tersebut. Dari video yang viral tersebut terungkap bahwa Maud yang datang menjemput KKB itu bukan dengan senjata api sebagaimana yang terjadi selama ini. Anggota baru KKB itu diberi pelajaran dengan cara-cara yang tak biasanya. Mereka diperlakukan seperti apa yang dilakukannya terhadap kepala kampung. Anggota kelompok bersenjata itu dihajar terlebih dahulu, baru akhirnya dikirim ke alam baka. Tak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di wilayah mana kepala kampung mendapatkan perlakuan kejam dari KKB. Namun dari video itu terlihat bahwa saat ini ruang gerak KKB semakin sempit. Selain jumlah anggotanya semakin berkurang, sementara kehidupannya di hutan pun semakin tak menentu. Bahan kebutuhan hidup makin sulit didapatkan, sementara untuk membelinya ke kota tak ada uang untuk ke sana. Belum lagi pengawasan super ketat oleh aparat TNI Polri pada setiap tapal batas. Dalam situasi yang demikian, tak ada cara lain bagi KKB kecuali kembali pada tatanan hidup yang normal. Karena tak mudah bagi KKB Papua untuk merdeka, sebab ruang kemerdekaan itu tak mungkin diperoleh sekalipun dicari ke ujung dunia. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.